Ceritain sedikit dong ya tentang sahabat orang tua dan anak itu apa sih? Oke, jadi sahabat orang tua dan anak itu sebuah lembaga. Kita berkumpul para psikolog dan orang-orang yang memang bergelut di dunia psikologi. Tapi fokus karya kita lebih ke arah parenting, pendidikan. Fokusnya hanya di situ dan anak-anak kemudian juga remaja. Jadi fokus ke anak Dan remaja. dan Oke. orang tua. Hari ini kita akan ngobrolin tentang tadi topiknya apa sih itu pintar gitu ya. Jadi kita ngomongin apa sih itu pintar seperti yang tadi kita sudah bahas pasti akan berhubungan erat dengan anak dan orang tua. Betul. Terutama ketika ngomongin sekolah. Karena orang tua pasti pengen anaknya pintar dikasih ke sekolah. Tapi bener nggak sih, langsung kita tanya aja, kalau pintar itu hanya di sekolah? Oke, sekarang kita bahas basicnya dulu ya. Boleh. Sebenarnya pintar itu apa? Sebenarnya Betul. sampai sekarang tuh definisi pintar, cerdas itu masih belum ada sesuatu yang baku gitu ya. Tapi ya saya permudah, pintar itu mampu gitu ya, kemampuan. Nah, kalau misalnya kita lihat kepintaran, kecerdasan itu ada banyak aspek. Seperti suka kita dengar yang namanya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan moral gitu ya. Moral. Nah, Baiklah. kita bikin jadi dua saja yang lebih common. Oke. Jadi kecerdasan emosi, spiritual, dan moral itu kita kategorikan sebagai yang namanya karakter. Kalau Pak Jokowi bilang revolusi mental itu ya. Jadi Baiklah. kecerdasan karakter itu ada 3, emosi, spiritual, dan moral. Kita gabung Oke. aja deh ya, biar Oke. gak banyak. Betul. Terus yang satu lagi kecerdasan intelektual Oke. ya. Kecerdasan intelektual itu seperti bagaimana anak mampu berbahasa, anak mampu bernalar, Oke. anak mampu problem solving, IQ lah gitu. Iya, betul Oh. IQ. Oke, paham. Jadi itu yang sering kalau dibilang tes IQ, IQ-nya berapa, itu adalah kecerdasan Intelektual. intelektual. Dan Betul. mungkin itu juga yang berpengaruh besar di sekolah ya, dapat nilai Iya, berapa. pasti ada seperti itu pengaruhnya. ya. Oke. Tapi berarti kalau kita hanya menilai seseorang anak dari kepintaran dia bernalar di poin-poin di sekolah, artinya kita hanya menilai dari kecerdasan itu hanya sebagian doang ya, hanya satu doang, intelektual doang, Iya, kayak iya. gitu. Terlalu sempit, Jadi terlalu sempit ya. Baiklah. terlalu sempit. Nggak adil juga ya bagi seorang anak dinilai bahwa dia pintar atau tidak hanya dengan sesuatu yang sangat sempit. Ada anak IQ-nya superior ya, Oke. tinggi, berarti kan bagus. Harusnya dia tidak punya masalah di akademis, di sekolahnya oke gitu ya. Tapi yang menjadi concern dan akhirnya menghambat di akademis dia adalah dia merasa udah paling hebat. Keren. Akhirnya dia nggak mau berusaha lebih. Oke. Terus kemudian dia menjadi anak yang sombong gitu kan. Terus kayaknya merendahkan Merendahkan. orang lain teman-temannya. Tuh, Akhirnya Jessica, jangan. nggak banyak temennya yang Saya senang sama rendah dia. hati, kadang rendah diri. Ada juga anak yang sangat cerdas, tapi kalau tadi kan overconfidence, malah jadi kayak sombong, belagu gitu ya, Jadi kalau malah bahasa akhirnya sehari-harinya. hubungannya dengan teman-temannya berantakan gitu ya. Iya, jadi menghambat juga. Ada juga yang pintar, tapi dia nggak percaya diri. Padahal iya. kepercayaan diri, ya self confidence, ya mau apa, itu kan kunci keluarnya potensi diri. Betul. Jadi sepintar apapun, kalau misalnya dia nggak Percaya. percaya diri, nggak punya konsep diri yang positif, nggak mau mencoba, enggak, saya nggak bisa, enggak, malu, kan nggak keluar juga potensinya, kelihatan juga. Iya, betul. Berarti sepintar apapun dia bisa apapun juga, tapi ketika potensi dirinya, dia sendiri nggak percaya dia bisa, nggak akan bisa Nggak juga keluar ya. ya. Dan ternyata kepercayaan diri itu sebuah kepintaran juga ya. Iya, cerdas berarti emosi. Sebuah cerdas Cerdas yang emosi. emosi. Jadi seperti itu. Jadi dilihat ketika berarti orang tua bisa mulai belajar nih ya pemirsa Damai TV, kalau ternyata kita punya anak yang sangat percaya diri, artinya kita sudah punya anak yang cerdas. Dia sudah one step ahead mungkin dibandingkan dengan anak-anak lainnya seperti itu. Iya. Karena Arti- itu kunci keluarnya potensi diri. Kunci keluar potensi tinggal berarti dipupuk, dibimbing bagaimana supaya potensi yang lain keluar dengan Ya. baik. Dan konsep diri itu kritikal untuk dibangun di usia-usia sekolah dasar. Oh. SD, berarti Iya. konsep diri itu seperti apa tuh? Boleh Dia percaya dengan kemampuannya. Dia percaya kalau aku usaha, aku bisa. Oh. Nah, yang harus ngebangun tuh siapa tuh? Peran mana?
Karena banyak kan yang orang tua bilang, ini harusnya peran sekolah. Iya, kasih sekolah terima jadi gitu. Iya, kan Iya. seperti itu. Jadi kasihan juga kadang-kadang sekolah ya suka dijadikan bengkel dalam tanda petik. Bengkel. Iya, Jadi bener. dimasukin bengkel, harus direparasi, keluar dari bengkel harus bener. benar. Iya. Jadi kalau kita bicara kesuksesan pendidikan, itu 3 pilarnya. Oke. Jadi tidak bisa dilepaskan salah satunya. Pilar pertama itu apa? Orang tua. Oke. Oke, Pilar orang kedua tua. itu guru. Guru. Pilar ketiga itu dirinya sendiri, si siswanya. Oh. Begitulah urutannya dan begitulah adanya. Oh, berarti yang pertama urutannya justru Orang tua. Orang Orang tua. tua. Akhirnya kalau gitu kita bisa belajar kalau memang pengen anaknya pinter, potensinya keluar, yang paling harus berperan adalah orang tuanya. Orang tua. Ya, pertama kali. Pertama Pilar kali. pertama. Pilar pertama Pilar ya. pertama. Dan itu harus diperhatikan adalah critical momennya, yang paling kritisnya, masa-masa yang perkembangan paling besar dalam konsep diri anak itu, kecerdasan-kecerdasan itu berkembang, itu ketika SD, sekolah Tadi. dasar Mereka gitu ya. dasar. Dasar. Ya. Berarti, Oke. berarti bimbingannya harus ada gitu ya di sana. Apa yang bisa dilakukan orang tua ketika dalam masa itu? Ya, yang pasti secara akademis harus dibimbing. Karena kalau udah ketinggalan di dasar kan agak susah Iya. juga meneruskan di Betul. lanjutannya. Betul. Terus kemudian karakter. Oke. Haha, it is easier to build children than repair adults. Kita udah ngobrol tentang beberapa hal yang penting. Kita akan lanjutkan obrolan yang menarik ini dengan bintang tamu yang super keren ini di segmen selanjutnya setelah yang menarik-menarik ini lewat. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Damai TV di Ngopi Ngobrol psikologi. Psikologi.